Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Sanusi, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Paijan, Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaki, dan abah saya Abah Mujib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat taufik hidayah, kemudahan serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Faizin untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca azkar, membaca zikir-zikir ba'da salat. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus taufik hidayah, kemudahan untuk ibadah Allah berikan kepada kita hingga akhir usia kita. Dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala kesulitan kita diganti dengan kemudahan, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, putra putri kita, istri-istri kita dijadikan putra putri yang soleh wassolehah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang ahli sujud. Semoga keluarga kita yang saat ini masih belum mau ibadah, semoga dengan barokah kita hadir di majelis ilmu, hadirkan hati-hati mereka, hadirkan diri-diri mereka, mintakan kepada Allah. Semoga keluarga kita yang belum sholat, semoga menjadi rajin sholat. Yang belum ke masjid, semoga rajin ke masjid. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga dicabut dari hatinya keinginan untuk berbuat maksiat, sehingga kita semua bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga besar harapan kita hadirnya kita di majelis ilmu ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah liruhi Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, wal Habib Hussein bin Abdul Idrus, wal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Bukhari, wa Syekh Ali As-Sabuni, wa Abi Salih bin Sunan Hamid bin Gargarsik, Jamil Awliya, wal Aqtab, wal Amjad, wal Autad, wal Syaribadillah Salih, Jami Abaina, Ummahatina, Jaddatina, wala kulniyatin salihah, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis ahkam, sebelumnya mari kita dengarkan satu hadis riwayat Sahih Bukhari yang mana di dalamnya mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran. Mungkin hadis ini banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya. Akan tapi di balik hadis ini ternyata mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting, yang perlu menjadi catatan bagi kita semua
untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Bab menerangkan ada 3 bayi yang dapat bicara sebelum waktunya. Jadi ada 3 bayi yang masih dalam gendongan ibu, masih meminum ASI, ini sudah bisa berbicara. Yang mana secara umum anak yang masih bayi, anak yang masih menyusu, maka tidak akan bisa bicara. Tapi qadarullah, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Semua kalau sudah dikehendaki oleh Allah, maka semua tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, dan akan terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak berbicara ketika masih bayi melainkan hanya 3 orang. Sebetulnya lebih dari 3 orang, tapi di sini disebut hanya 3. Nah, ada bayi yang bisa bicara sebelum waktunya, itu ada 3. Yang pertama Isa ibni Maryam alaihissalam, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, itu Nabi Isa bisa bicara dari semenjak bayi. Kemudian yang kedua adalah kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Jurayj. Itu anak kecil dari kalangan Bani Israel, ya, seorang bayi yang nanti ditunjuk oleh Jurayj, diajak bicara oleh Jurayj. Akhirnya tuh bayi yang diajak bicara bisa berkata, padahal masih bayi. Kemudian juga yang ketiga sama, bayi dari kalangan Bani Israel juga, lagi digendong oleh ibunya, tiba-tiba dia bisa bicara. Baik, kita mulai satu persatu. Fi hadzal hadis syarif thalathatu akhbarin ajibatin. Jadi dalam hadis ini itu ada 3 berita yang sangat mengagumkan. Ini hadisnya nggak saya baca karena begitu panjang, 1 lembar. Jadi langsung saja kita bahas. Jadi dalam hadis ini ada 3 berita, ada 3 kabar yang sangat mengagumkan. Fiha ikhbaru ani thalathati minal ladzina takallamu fil mahdi ay fis sariri wa hum ruddu, yaitu mengenai 3 bayi yang bisa bicara padahal masih menyusu. Wa kalamu tifli ar-radi la syakka jabawiyah minal ajaib, yang mana bayi ketika masih menyusu tiba-tiba bisa bicara, maka tidak diragukan lagi, ini adalah suatu keajaiban. Ya, jadi bukan hal yang biasa. Kalau ada bayi tiba-tiba bisa bicara, itu bukan hal biasa, tapi apa? Hal yang sangat menakjubkan. Amma tiflul awal, adapun bayi yang pertama, fahuwa Isa ibnu Maryam alaihissalam, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa itu dinisbatkan binnya kepada ibunya. Kan secara umum yang namanya anak itu dinisbatkan kepada bapak, fulan bin fulan ke bapak. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa dinisbatkan kepada ibu. Kok kepada ibu? Udah kehendak Allah. Udah kehendak Allah, Allah yang mau. Isa bin Maryam. Sama. Sebagaimana cucu-cucu Nabi besar Muhammad itu dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu hina waladat ummuhu bihi ittahamuha bizina. Yang mana ketika Sayyidah Maryam itu mengandung Nabi Isa alaihissalam, kemudian melahirkan Nabi Isa, ittahamuha bizina, dituduhlah Sayyidah Maryam
bahwa beliau telah berzina. Li'annaha laysa laha zaujun wa ja'at bi gulamin. Kenapa kok Sayyidah Maryam dituduh berzina? Karena Sayyidah Maryam enggak pernah menikah. Sayyidah Maryam tidak punya suami. Tiba-tiba datang bawa anak. Akhirnya dituduh Sayyidah Maryam bahwa beliau sudah berzina. Wa qad akhbaral Qur'anul Karim an qissatihi faqala subhanahu wa ta'ala, yang mana berita ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'an sau'in wa ma kanat ummuki bagiya fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 27 sampai ayat 30. Jadi berita-berita dalam Al-Qur'an, ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak Allah ceritakan secara urut. Ya, enggak Allah ceritakan secara urut dari zaman Nabi Adam terus urut zaman Nabi Nuh, enggak urut. Ya. Jadi dalam Al-Quran tidak dikisahkan secara urut, karena memang tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi memang bukan kitab kisah, tapi ada kisahnya. Ya, tujuannya bukan hanya kisah, tujuannya apa? Agar kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, Allah mengkisahkan fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Tiba-tiba Sayyidah Maryam datang menemui kaumnya, datang bertemu dengan kaumnya, tahmiluhu, sambil menggendong Nabi Isa. Sayyidah Maryam datang berjumpa dengan kaumnya sambil menggendong Nabi Isa. Qalu ya Maryam, ini masyarakat bertanya, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kau telah berbuat dosa yang sangat besar. Kau telah berbuat perkara yang sangat keji. Ya, kau telah berzina sampai punya anak. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'an sau'in wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudari Harun, engkau ini saudara kamu, ya, itu Nabi Harun. Bapak kamu juga seorang lelaki terhormat. Ibu kamu juga wanita soleha. Kakak kamu seorang nabi, saudara kamu seorang nabi, bapak kamu seorang yang terhormat, ibu kamu wanita soleha. Kok kamu berbuat seperti ini? Kok tiba-tiba engkau punya anak di luar nikah? Nggak pantas begitu. Ini pelajaran bagi kita. Ya, ini pelajaran bagi kita semua. Ya, jadi nggak pantas kalau ada orang tua soleh, orang tua di masjid, orang tua rajin ibadah, kemudian anaknya malah sholat, nggak pantas. Jadi anak harus mengikuti orang tuanya, mencontoh kedua orang tuanya, ya. Dan nggak pantas kalau orang tua adalah tokoh terpandang, tiba-tiba anaknya berbuat hal yang semena-mena, berbuat hal durjana, itu nggak pantas. Ya, jadi hendaknya menjaga nama baik kedua orang tuanya, dapat menjaga nama baik keluarganya. Hei, saudara Harun, engkau ini punya saudara seorang Nabi Harun. Bapak kamu, ibu kamu adalah orang terhormat. Kenapa kau berbuat hal seperti ini? Ini tuduhan orang-orang Bani Israil. Fa asyarat ilaihi. Kemudian Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada bayinya. Ya. Apa kata beliau? La tukallimuni. Kalian semua jangan protes sama saya. Ente semua jangan nanya sama saya. Kallimuhu. Nih tanya nih sama nih bayi. Ya, aku juga nggak tahu. Aku nggak pernah disentuh oleh pria. Aku nggak pernah menikah. Aku adalah wanita yang menjaga kehormatan. Tiba-tiba aku hamil. Setelah aku hamil, aku melahirkan.
Dan ketika aku punya anak, kalian semua nanya sama aku, nuduh aku berzina. Jangan tanya aku, tanya sama nih anak. Kalimuhu, tanya sama anak ini. Ya, ini Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam, ya kalau ada Maryam di luar sini ya tiba-tiba hamil, ya itu bukan keajaiban itu. Pasti ya, pasti ada yang menghamili. Nah, kemudian faqalu mustaghribina muta'ajjibin kaifa nukallimu tiflan radian la yastati'ul kalam. Ini orang-orang Bani Israel terheran-heran, gimana bisa anak bayi yang masih kecil kami ajak bicara? Yang namanya bayi nggak bisa ngomong. Ya, mana bisa bayi bisa ngomong. Fa antaqahullahu bikalamin sharihin fasih. Tiba-tiba ya Allah punya kehendak, qadarullah, Allah membicarakan Nabi Isa dengan ucapan yang jelas dan fasih. Ini bayi biasanya kan kalau bisa ngomong kan cadel, ya Pak ya? Bayi sekali bisa ngomong cadel, nggak jelas. Tapi ini bayinya Nabi Isa langsung bisa bicara, jawabannya lantang, jelas, fasih. Ya Allah, kita yang udah tua aja belum tentu fasih nyebutin Arab. Ini apa? Udah lantang, jelas, fasih. Tiba-tiba nih bayi berbicara, qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah telah memberikan aku kitab dan telah menjadikan aku seorang nabi. Ya Allah, ini bayi yang belain. Ya, terdiam semua. Semua terdiam. Yang tadinya menuduh akhirnya menjadi malu. Ya, nggak mungkin dong. Ibunya seorang nabi itu adalah pezina. Nggak mungkin seorang ibu dari Nabi Allah itu adalah wanita yang tidak baik. Udah pasti kalau anaknya Nabi pasti ibunya adalah orang baik. Ya. Wa kana dzalika mu'jizatun li Isa alaihi salatu wassalam. Ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tadullu ala bara'ati ummih. Yang mana mukjizat Nabi Isa ini menunjukkan kesucian ibunya. Jadi membela ibunya. Yang bela Sayyidah Maryam siapa? Ibu, anaknya. Yaitu Nabi Isa. Nabi Isa membela ibunya. Bahwasanya ibunya adalah wanita terhormat. Wa taharatiha min maqarafatil fahisha, bahwasanya ibunya sama sekali tidak pernah berbuat zina. Wala najidu fil anajil dzikra hadhil mu'jizatil bahirah. Nah, kita tidak mendapati ya. Ini kata Syekh As-Sabuni, pensarah dari hadis Sahih Bukhari ini, kami tidak dapati dalam kitab-kitab Injil disebut mukjizat yang sangat nyata ini. Jadi di kitab-kitab Injil nggak ada tuh disebut mukjizat yang sangat nyata ini. Wa hiya qauluhu Abdullah, inni Abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini nggak ada, nggak kita dapati dalam kitab Injil. Ini ada dalam surah Maryam ayat 30. Kenapa? Li'annaha tubtilu mazaiman nasara fi uluhiyatil masih. Karena ayat ini membatalkan klaim, membatalkan keyakinan para orang-orang Nasrani mengenai ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena Nabi Isa dianggap anak Tuhan, atau Nabi Isa dianggap Tuhan. Ya, akan tapi di sini disebutkan dalam Al-Quran, ini Abdullah, aku hamba Allah, aku bukan Tuhan. Siapa yang berkata? Nabi Isa. Dari masih kecil Nabi Isa sudah berkata, ini Abdullah, aku hamba Allah. Ya, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, aku diberikan kitab dan aku diangkat menjadi seorang nabi, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ini nggak ada dalam kitab Injil. Kenapa? Karena ini dapat membatalkan keyakinan mereka. Walihada hadafuha minal anajil. Maka dari itu, ini kata-kata ini dihapus dari kitab-kitab Injil, nggak ada. Ma'annaha min sawati'il barahina wal mu'jizat. Yang mana
Ini padahal min sawatinil barahini wal mu'jizat, termasuk bukti dan mukjizat yang sangat nyata bagi Nabi Isa alaihissalam, tapi nggak ada. Makanya tuh orang-orang Nasrani, ya, mereka hanya bisa mendapati kelebihan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa melalui Al-Quran. Jadi berkat Al-Quran, ya, nih orang-orang di luar Islam dapat mengetahui kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Karena kelebihan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa hanya disebut dalam Al-Quran. Dalam kitab yang lain sudah dihapus. Ya, jadi mereka tuh nggak bakal tahu kelebihan Nabi Isa kalau tidak baca Al-Quran. Itu yang pertama. Amma tiflu tsani, adapun bayi yang kedua, alladzi takallama fil mahdi, yang bisa bicara ketika masih kecil, fahuwa fi qissati Juraid ar-rahib, yaitu kisahnya Juraid. Juraid ini adalah abidun rahib, seorang ahli ibadah. Ya, beliau adalah seorang ahli ibadah, zahid, zuhud, ya, menjaga perutnya dari perkara yang haram, dari perkara yang subhat. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, istahara bisolahihi wa dinihi, yang terkenal dengan kesolehan dan berpegang teguhnya terhadap agama. Intinya, ini Juraid adalah orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Kana yata'abbadu rabbahu fi sauma'atihi, kerjaannya tiap hari, tiap saat itu selalu ibadah di tempat ibadahnya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, itu umat-umat terdahulu ibadahnya hanya bisa diterima kalau di tempat ibadah. Di luar tempat ibadah nggak boleh. Ya, jadi mereka kalau mau ibadah harus di tempat ibadah khusus, nggak boleh di rumah, nggak boleh di jalanan. Berbeda dengan kita umat Nabi besar Muhammad SAW, ibadah tidak mesti di masjid. Ketika kita sedang musafir di jalan, sholat di jalan, ya, sholat dimanapun, yang penting suci. Ya, inilah kelebihan umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini Juraid sedang ibadah, kerjaannya tiap hari ibadah di tempat ibadahnya. Bimakanin murtafi'in ba'idin anin nas, yang mana tempat ibadahnya itu jauh dari lingkungan masyarakat. Ya, tempatnya tinggi. Jadi ada tangga, ada anak tangga, tempatnya di atas. Ya. Itu kerjanya setiap hari begitu. Wa kanat ummu ta'tihi fatunadihi, tiba-tiba suatu hari datang ibunya. Ya. Datang ibunya manggil dia. Juraid, ibunya dari bawah. Juraid lagi ibadah di atas. Juraid. Nah, Juraid yang lagi sholat ketika itu dalam hatinya berkata, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, nih saya batalkan sholat, penuhi panggilan ibu. Apa terus sholat ya? Ternyata dia terusin sholat karena masih asik sholatnya. Ibunya dicuekin hari pertama. Hari kedua ibunya datang lagi, Juraid. Tetap aja tuh Juraid. Lagi sholat dia ragu. Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, ini lanjut sholat apa batalin nih? Samperin ibu. Tetap lanjut sholat dia. Sampai hari ketiga. Hari ketiga Juraid tetap aja dia, tetap menjalankan sholat. Kemudian ibunya marah. Udah 3 hari manggil, tapi ini anak nggak nyaut-nyaut. Ibunya marah, ngangkat kedua tangannya. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhaz zaniyat, wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraid sebelum dia melihat wajahnya mumisat, ay zaniyat, sebelum dia melihat wajahnya wanita pelacur. Nih, hati-hati orang tua ya. Ini orang tua hati-hati ya, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak kepada anak. Karena ucapan orang tua ini adalah mustajab ya. Dan bapak juga mustajab, bapak. Du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi.
doanya ayah kepada anak itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Jadi hati-hati. Jadi sebagai orang tua, seandainya marah, hati-hati, jangan sampai berkata yang tidak ya. Nih, bisa jadi ada seseorang nyari kerjaan sulit, ya. Jadi kerja kemana sulit, sekali kerja di PHK. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Nah, ini orang tua perlu koreksi. Jangan-jangan dulu pernah berkata yang tidak, sehingga anaknya jadi sulit ke depannya. Jadi hati-hati jadi orang tua. Ya, kalau marah sama anak, doain. Makanya orang-orang tua dulu tuh kalau marah, ya, isinya doa. Allah yahdik ente. Ini Allah yahdik doa, tapi kasar. Isinya apa? Doa. Allah yahdik, semoga Allah kasih hidayah ente. Semoga Allah kasih hidayah. Sama bahlul, ya. Bahlul apa bahlul? Bahlul ini arti asalnya pintar. Ini anaknya nakal, bahlul. Masa pintar? Biar pintar anaknya. Jangan udah bodoh dibilang bodoh. Ya udah bodoh terus tuh anak, nggak paham. Sebab siapa? Sebab orang tuanya. Hati-hati. Jadi doain. Anaknya nakal, soleh. Moga jadi anak soleh. Ya. Jangan nakal. Oh, nakal terusnya anak. Sampai tua tetap nakal, nggak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan kau wafatkan Juraid sebelum dia melihat wajahnya pelacur. Nah, yang mana? Ini Juraid sebenarnya tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Istahara amruhu bainan nas bis-sholahi wal ibadah. Ya. Terkenal, ustuhira terkenal, istahara amruhu terkenal pribadinya di kalangan masyarakat dengan kesolehan dan ibadahnya. Wa asbahan nasu yusnuna alaih. Ini suatu hari masyarakat sedang muji-muji Juraid. Wah, Juraidnya luar biasa. Ibadahnya sangat istiqomah, ya. Lewat seorang pelacur. Lewat seorang wanita pelacur. Dia berkata, "In syi'tum an uftinuhu lakum." Enggak usah muji-muji Juraid. Kalau kalian mau, nih akan saya goda Juraid. Ya, ente muji-muji Juraid ahli ibadah, Juraid istiqomah, aneh goda ntar Juraid. Nih bakal zina sama aneh, kata nih wanita pelacur. Nih wanita terkenal paling cantik di kampung tersebut. Tapi pelacur. Buat apa cantik tapi kalau pelacur? Ya. Kemudian apa? Qalu la qudrata laki alai fa innahu munqati'un anil khalqi mustaghliqun fi ibadati rabbih. Wanita pelacur, kau tidak akan mampu menggoda Juraid. Juraid itu adalah hamba yang soleh, yang hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk ibadah. Dia mah gak bakal keganggu, percuma ente godain. Kata wanita itu, ini wanita malah tertantang. Lihat aja nanti. Lihat nanti, akan saya buktikan ucapan saya. Benar saja Pak. Ketika Juraid sedang ibadah di tempat ibadahnya, ya, tiba-tiba ini wanita datang, naik ke atas, langsung dibuka semua. Ya, ini yang namanya laki-laki diciptakan punya syahwat terhadap wanita, wanita diciptakan punya syahwat terhadap laki-laki. Makanya tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Nah, jadi hati-hati. Ini kita perhatikan putri kita, istri kita, jangan sampai dekat sama yang bukan mahram kita diemin aja. Itu dayuth namanya. Jadi ada beberapa golongan yang kata Nabi tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, nyium wanginya surga saja tidak akan. Padahal itu wanginya surga sudah tercium dari jarak 500 am. Masiratu 500 am, perjalanan 500 tahun, wanginya surga sudah tercium. Tapi ini kelompok ini ada beberapa kelompok yang tidak akan mencium harumnya surga. Di antaranya ada dayuth. Sahabat bertanya, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Ya, istrinya digandeng sama orang, digoncengin sama orang, biasa-biasa aja. Istrinya kerja, ya, sama lelaki, sama teman kerjanya biasa-biasa aja. Ya lain kalau sama tukang ojek ya. Ya, ini mohon maaf, ini yang ngojek besok jangan nggak datang ini. Iya, jadi ini istrinya
sama lelaki lain diam aja, nggak ada cemburu, ya, nggak ada cemburu, nggak ada curiga dan lain sebagainya. Putrinya malam-malam dibawa laki-laki, badan tinggi besar, kumis tebel. Anak perempuan dibawa sama laki-laki, diam aja, ya, dibawa pulang jam 12, jam 1, badan gede kok diam aja. Gunakan itu badan gede, masa nggak ada wibawa? Ya nggak boleh, ya. Itu dayuth. Istrinya atau putrinya dibawa laki-laki lain, diam saja, itu dayuth. Nah, kemudian apa? Ini telanjang ini wanita, ketika sudah berduaan tapi tetap juret, tetap dengan ibadahnya. Akhirnya, ya, ini wanita pelacur putus asa. Wah, ini mah bukan manusia ini malaikat ini. Ini malah malaikat. Akhirnya dia putus asa, tapi udah malu dia nih. Kan udah janji sama masyarakat. Dia pulang ketemu penggembala kambing. Ada penggembala kambing langsung, penggembala kambing, yuk sama aku gratis. Hari ini gratis. Akhirnya zina sama penggembala kambing. Penggembala kambing nggak punya duit, Pak. Dikasih gratis, mau dia. Akhirnya hamil sama penggembala kambing. Singkat cerita punya anak. Pas punya anak, langsung ini wanita pelacur bilang, nih anaknya Juret. Langsung masyarakat gempar, marah. Itu tempat ibadah Juret, dirobohin, dibakar. Juretnya diseret. Juret diseret, ingin dipancung. Sebelum dipancung, Juret berkata, Dauni hatta usolli rakaatain. Nanti dulu. Ente mau mancung anak, nanti dulu. Anak terima dipancung, tapi nanti dulu. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Akhirnya Juret berudu, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, dia hampiri bayi yang digendong oleh pelacur tersebut, diajak bicara. Man abuka ya gulam? Bayi, ente anaknya siapa? Bapak ente siapa? Fa'antaqallahu radi'a. Langsung itu bayi yang diajak bicara oleh Juret tiba-tiba bisa bicara, abi fulanur ra'i, bapakku adalah penggembala kambing. Langsung fakabbaron nas, tiba-tiba Pak manusia takbir semua. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, takbir semua. Ya, akhirnya meluk Juret, salaman sama Juret. Yang udah nyeret minta maaf. Ya, yang udah nyeret-nyeret minta maaf, takut kualat. Akhirnya nih yang udah nyeret, yang udah marah-marah datang ke raja. Wahai raja, ternyata nih Juret tidak berzina. Anak tersebut adalah anaknya penggembala kambing. Raja juga ketakutan, takut kualat. Ini orang baik ini. Langsung kata raja, idhabu fabnu. Sekarang kalian semua pulang. Cepat pergi, bangun tuh tempat ibadahnya dari emas, dana dari saya. Bangun tempat ibadah Juret yang sudah kita robohkan dari emas. Ini kira-kira kalau kita ini tawarin gimana, Pak? Terima apa enggak? Terima ya. Ya. Kalau enggak, udah mentahnya aja dah. Gak usah dibangun dari emas, mentahnya aja. Nah, tapi apa? La uridu dzalik. Juret nggak mau. Ahli ibadah Juret. Ya, ahli ibadah zahid, nggak mau dia. Bal uiduha kama kanat min hijarah. Udah, bikin lagi seperti semula dari batu. Akhirnya dibikin lagi dari batu. Itu bayi yang kedua. Bayi yang kedua yang bisa bicara, bayi yang diajak bicara oleh Juret. Sekarang bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga adalah seorang wanita dari Bani Israel, kanat jalisatun turdi'u walidan laha. Ini sedang duduk, ya, ada seorang wanita Bani Israel sedang duduk sambil nyusuin putrinya, sambil nyusuin putranya. Lagi nyusuin putranya, tiba-tiba famarra 'alaiha rajulun syarifun, lewat seorang pemuda yang terhormat. Yarkabu ala farasin lahu manzilatun wa sya'nun bainan nas. Ini lelaki tampan, terhormat, mengendarai kuda, ya, memiliki jabatan. Ini kalau sekarang mah pakai Alphard kali ya. Udah anak muda, kaya, punya jabatan lagi. Kemudian apa? Ini ibu dari wanita ini doa, Allahumma ja'al ibni mithlahu la syarafin wa manzilatin. Ya Allah, tolong jadikan anakku seperti pemuda ini. Pemuda yang tampan, kaya, terhormat, punya jabatan, ya, di mana-mana disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang. Doakan agar anak saya seperti ini. Tiba-tiba Pak, faqatu at-tiflu thadiya ummi.
ini anak bayi yang lagi menyusu, dicopot itu. Dicopot asinya, tiba-tiba dia doa, Allahumma la taj'alni mithlahu fa innahu syaqiyyun jabbar. Bayi bisa doa, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Dia mah orang jahat dan orang celaka. Ya Allah, kaget ini ibunya. Tiba-tiba nih anak bisa bicara. Bahkan ucapan ini terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Kemudian apa? Gak lama lewat, marron nasu bi amatin mamlukatin yadribunaha wastamunaha. Gak lama lewat lagi orang-orang lagi nyeret budak wanita. Ini ada budak wanita diseret-seret. Kemudian apa? Dicaci maki, digebukin, diseret-seret. Dibilang apa? Ini adalah sarokti wazanaiti. Oh, kau ini pencuri, kau ini pezina. Diseret-seret, diarak lah pokoknya, dihinakan. Nih ibunya doa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan bayi saya seperti budak ini. Ya, pezina, pencuri, diseret-seret, dihinakan. Tiba-tiba nih bayi yang lagi menyusu, dicopot susunya, dan dia berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan saya seperti dia. Kaget ini ibunya. Ibunya kaget nanya, ya, limadza qulta hadzal kalam? Bayi, kenapa kamu ngomong kayak begini? Dijelasin sama dia, ya, itu lelaki yang lewat tadi, yang seolah-olah adalah lelaki terhormat, lelaki mulia, itu mah bukan lelaki mulia. Itu apa? Lelaki zalim, lelaki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, di kalangan manusia terhormat, tapi hakikatnya dia adalah orang jahat. Adapun budak wanita yang dituduh mencuri, dituduh berzina, itu adalah fahiya afifatun syarifah. Itu wanita terhormat, wanita soleha. Dia dituduh, dia difitnah. Ya, dia wanita baik-baik. Ya. Nah, inilah 3 bayi yang bisa bicara ketika masih kecil. Sebelum saya akhiri, ada pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, ya, jawaban mematuhi panggilan orang tua itu wajib. Kalau sedang sholat sunnah. Sedangkan memenuhi panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah, putusin sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnahnya batalkan. Kemudian apa? Penuhi panggilan ibu. Kenapa? Karena al jannah inda aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua begitu agung. Kalau sholatnya sholat wajib, keraskan suara kita. Niatkan untuk zikir dan juga untuk mengingatkan Allahu Akbar. Bacaan Qur'annya keraskan, niat zikir dan juga niat mengingatkan. Ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwasannya betapa besar keyakinan Juraid. Juraidnya orang ahli ibadah, orang takwa. Ya, dia yakin ini difitnah dia, pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya fitnah itu nggak bakal ngaruh sama orang bertakwa. Pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang karomah. Ini karomah wali. Jadi dalil bahwasanya wali itu punya karomah. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya karomah, berarti apa? Itu kurang baca. Ini hadis sahih Bukhari. Ini karomahnya wali. Kemudian juga pelajaran sangat penting di sini bahwasanya apabila kita terkena masalah, terkena musibah, terkena fitnah, maka hendaknya kembalilah kepada Allah. Salat 2 rakaat, salat hajat. Ada musibah, ada apapun, ya, ada masalah, salat hajat, salat 2 rakaat, minta kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasan Juraid, kata Imam Nawawi, ini bukan orang alim. Dia hanya orang ahli ibadah. Kalau dia orang alim, pasti dia paham. Ini salat sunnah. Menjawab panggilan ibu wajib, pasti akan dibatalkan. Tapi karena dia cuma ahli ibadah, nggak punya ilmu, jadi dia nggak paham. Ini pentingnya kita belajar. Karena tanpa belajar, tanpa duduk di majelis ilmu, itu ibadah kita bisa salah, tapi kita tidak berasa. Baik, mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan